Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Oke, ada yang mau disampaikan yang berkaitan dengan pertanyaan ini? Ketua, izin Ketua. Silakan. Dimyati Ketua. Saya turut berduka cita kepada Ibu Bapak sekalian yang kepada keluarga almarhum syuhada. Saya hanya menanyakan, ini kan ada aspirasi. Ada nggak dokumen tambahan? Mungkin teman-teman udah ada yang nanyakan mungkin ya. Ada nggak dokumen tambahan foto atau video terkait jenazah itu? Demikian, makasih Ketua. Terima kasih Pak Dimyati. Yang mana mungkin mereka keluarga korban yang tidak terlibat apa-apa, mereka ini menyampaikan tentang problem keluarga mereka, keluh kesah mereka, minta keadilan atas peristiwa ini yang saya tangkap. Betul nggak Bapak Ibu-Ibu? Gitu loh. Dokumen apa? Mereka ini bukan lawyer, bukan bagian dari Katanya mandi. yang dibilang tadi. Anak-anak mereka, saudara mereka adalah dapat giliran tugas untuk mengawal Habib dalam proses pengajian. Kan Bapak begitu bilangnya. Ketua, izin Ketua. Kan memandikan tadi tahu lukanya. Oh itu nanti lawyer Pak. Ada fotonya nggak itu? Makasih Ketua. Itu lawyer Pak. Nanti kita kasih ruang. Karena salah satu lawyer ada memandikan, ceritakan itu aja nanti Pak ya. Oke. Ada Romo yang berkaitan yang ditanya keluarga korban? Ada yang lain? Kalau tidak ada, terakhir pimpinan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, untuk para keluarga korban, saya turut berduka cita yang dalam. Saya tidak banyak, cuman tadi saya koreksi tentang bahasa pembantaian yang tadi keluarga korban sampaikan, karena sampai hari ini, sampai detik ini, polisi belum menyampaikan secara lugas tentang kejadian di jalan tol. Bapak Ibu perlu bersedih benar bila mana pun terjadi dengan keluarga saya demikian. Tapi karena ini adalah negara hukum, maka kita ikuti proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Bapak datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi luar biasa, kami bangga. Tapi kami belum bisa memberikan keputusan apapun. Tapi kita akan memberikan keputusan setelah polisi memberikan lembaran transparansi apa yang telah dilakukan pada malam penembakan tersebut. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, keluarga korban, yang saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizik Syihab yang katanya yang 4 orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizik Syihab. Pertanyaan saya, mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer, kemanakah Rizik Syihab berada? Itu pertama. Yang kedua, 4 orang yang kabur tersebut, apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Kita memahami kesedihan, kepedihan yang Bapak Ibu berikan, tapi minimal
kita dalam konteks Komisi 3 adalah menerima keluhan Bapak Ibu untuk mencari keadilan. Kami akan terima dengan sangat luas dan kita akan sampaikan itu nanti setelah polisi menyampaikan transparansi tentang kasus yang ada. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Catatannya begini Pak, Komisi 3 ini kan menunggu Pak, ya, karena pengawasan kami ya menunggu. Satu langkah lebih maju, pansus. Ya, ini lawyer tolong nanti dijelaskan ini. Tapi kan tidak mungkin pansus. Ya. Karena belum, masih ngambang. Ya, kalau bicara pansus tingkatannya kan tanggung jawabnya kemana? Gitu loh Pak. Jadi kami menunggu. Nah, apa yang disampaikan Pak Roni ya sebagai pimpinan, hari ini kami menunggu penjelasan detail dari ini semua. Ini 6 korban, 4-nya mana? Ada peristiwa, mana saksi ya yang lain? Kenapa tidak berani bersaksi? Itu yang sebenarnya yang disampaikan Pak Roni. Saksi ini agar semuanya jadi jernih. Hari ini baru sebatas keterangan polisi, keterangan dari pihak FPI. Agak susah bagi Komisi 3. Ya, hari ini Komisi 3 belum bersikap apa-apa. Karena masih menunggu. Kenapa menunggu? Karena belum. Maka ada Komnas HAM, ya, ada Amnesty International. Apakah nanti pemerintah akan melakukan tim independen seperti biasanya? Jadi kami belum rapat menentukan langkah-langkah, karena kami mengharapkan FPI datang ke Komisi 3, kita akan dengarkan. Ya, sebelum tentunya kami panggil pihak kepolisian. Kalau FPI tidak memberi bisa penjelasan ke Komisi 3 apakah rapat terbuka atau tertutup, tidak mungkin kami mengundang mitra. Dijawab mitra juga kami tidak bisa bantah apa-apa berdasarkan informasi yang sama-sama siapa yang benar di antara dua pihak. Begini Bapak Ibu, dua pihak ini kan kami harus berada di tengah-tengah agar melihat secara jernih yang benar itu mana. Maka kami menunggu saksi-saksi atas peristiwa ini agar kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan. Saya pikir sebelum saya tutup, silakan ringkas padat, senior. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini telah diterima dengan baik. Dan kami sangat berharap bahwa Komisi 3 sesuai dengan mekanismenya, harapan kami tentu karena ini kasus yang cukup besar, bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Yang kami usulkan baik mekanismenya bagaimana, mungkin pimpinan lebih banyak tahu, yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini. Menarik tentang fakta yang harus terungkap. Tadi kan ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan handphone, dan saat ini handphone itu begitu berarti terhadap merekam
kejadian-kejadian. Oleh karena itu menurut hemat kami, karena dari keluarga tadi belum ada yang mendapat pengembalian, dari tim penasihat hukum juga tidak dapatkan itu. Oleh karena itu harus diamankan. Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektivitas, tentu tidak. Karena ini kan yang disoroti adalah institusi kepolisian. Tidak, tentu saja barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian itu harus di luar institusi yang bermasalah tentu. Temat kami itu bagian terpenting yang harus digarisbawahi. Yang kedua, harapan kami karena kami tahu bahwa Komisi 3 dalam waktu dekat ini akan reses yang cukup panjang, hampir 1 bulan. Ya. Oleh karenanya kami juga meminta untuk ada pemantauan yang serius. Ya. Apakah nanti Komisi 3 melalui pimpinannya atau Pak Desmond sebagai pimpinan sidang pada hari ini, bagaimana mengusulkan supaya Komisi 3 juga melakukan pemantauan secara aktif. Kaitan dengan beberapa hal yang cukup penting atas kejadian ini adalah para saksi. Saksi-saksi yang tadi ada katanya 4 orang yang masih belum diketahui. Nah kebetulan salah satu tim kita juga adalah dari EPI. Sedianya kami meminta Sekjen sudah siap hadir sebetulnya pada hari ini. Saya konfirmasi ke beliau tapi mendadak saya nggak ngerti karena ini ada aturan COVID begitu loh ya. Kemudian kami belum dapat penjelasan, beliau tidak berhalangan hadir saat ini. Jadi intinya adalah kami meminta kepada Komisi 3 melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta ya supaya netralitasnya bisa terjaga dan kemudian memantau secara terus-menerus atas perkembangan kasus ini. Selanjutnya mungkin yang agak detail tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan para anggota Komisi 3, mungkin Pak Aziz ini kebetulan juga di dalam struktur FPI beliau juga masuk ya, wakil sekretaris, barangkali bisa dimintai sesuai dengan apa yang beliau miliki. Demikian dilanjutkan oleh Pak Faris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Faris, ringkas padat Pak, bicara tentang Anda katanya ikut memandikan mayat itu aja ya. Karena tadi juga Pak Ahmad Mijan bilang bahwa berharap Komisi 3 reses pun masih terima pengaduan kan? Itu sudah kita rencanakan Pak. Ya. Jadi untuk EPE mengadu dengan catatan detail termasuk bahwa saksi-saksi ya atas peristiwa ini kalau benar ada 4 orang atau lebih daripada itu kita akan selalu buka. Nanti kita akan rapatkan ya. Apakah panja, apakah tim saja selama reses, bahwa Komisi 3 reses, minta izin pimpinan DPR untuk kita boleh terima pengaduan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat saja. Nah, yang saja. Pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu, ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat. Bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali.
Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada, saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian, itu arahnya tapi bukan di sini. Mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga, insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang terakhir terkait iring-iringan, saya sedikit koreksi bahwa penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis, dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang ya itu nanti foto-foto bukti-bukti video itu mendukungnya Mas ya. Tadi itu untuk jenazah, artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid, dan memang 6 orang dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang, itu tidak benar seperti itu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa terasa luar biasa juga kita. Sebelum saya tutup, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya lah agenda mendengarkan keluarga korban, ya. Tapi ada tambahan dari lawyer yang juga anggota EPI yang sangat menarik, ya. Karena apa yang disampaikan itu bukti-bukti yang melengkapi semua peristiwa-peristiwa dari dua sumber informasi yang berbeda. Mana pihak kepolisian, mana pihak EPE, ya. Ini kan bagi kami harus memposisikan diri di mana. Tapi ke depan kami akan berharap sekali, ya, bisa kita agendakan pertemuan untuk lebih detail agar kami bisa mengambil posisi yang benar. Kalau ini kita mau apaan gitu loh, ya? Mau ngapain jadi bingung sebenarnya. Nah inilah posisi Komisi 3. Reses tidak menghalangi pengaduan, begitu Pak. Ya, itu disepakatin, ya, tinggal kita pelinukan nanti. Ya, begitu. Saya pikir rapat hari ini banyak hal kita dapatkan dari keluarga korban, dari lawyer, ya. Tentunya catatan bagi kita Komisi 3 banyak catatan-catatan sebagai pembanding untuk di rapat-rapat Komisi 3 yang akan datang. Cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambahin?